Ya, baik. Dalam kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan di mata kuliah Geometri Analitik. Sekarang kita berada di bagian 1.3 ya, masih dalam bab fungsi dan grafik. Bab 1. Baik, judulnya ini adalah variabel dan fungsi. Variabel dan fungsi. Ah, ah, Penjelasan yang mengawalinya adalah bilangan dan huruf itu biasa menyatakan angka yang digunakan di dalam matematika. Bilangan tentunya adalah nilai tetap, ya. Huruf bisa menyatakan suatu bilangan tetap yang tidak diketahui atau tidak khusus, ya. Bilangan dan huruf menyatakan kuantitas tetap yang disebut dengan konstan, Huruf juga digunakan sebagai simbol yang mana bisa mengasumsikan nilai numerik yang berbeda, ya, nilai numerik yang berbeda. Ini nilai numerik yang berbeda. Ketika dikerjakan untuk tujuan ini, maka huruf dinamakan ketika digunakan untuk tujuan ini, maka huruf itu disebut dengan variabel. Variabel ya. Sebagai contoh, kita bisa menggunakan rumus C sama dengan 2πr. C sama dengan 2πr ini untuk menentukan keliling, circumference, dari suatu lingkaran dengan jari-jari yang diketahui. Huruf C dan R adalah variabel. Keduanya memerankan posisi yang berbeda, ya, dari angka tetap 2 dan pi. 2 dan pi. Suatu persamaan kuadrat di dalamnya variabel X itu bisa ditunjukkan dengan bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C, ya. Di mana kita memperhatikan A, B, dan C adalah konstanta yang tidak khusus, ya, yang mana mengasumsikan nilai tetapnya dalam suatu masalah tertentu atau situasi. Ya, kuantitas variabel sering dihubungkan dengan suatu cara di mana satu variabel bergantung pada yang lain untuk nilainya. Ya. Jadi hubungan variabel adalah suatu konsep dasar dalam matematika, ya. Suatu konsep dasar dalam matematika, dan kita akan memperhatikan ide ini di seluruh buku. Ya. Baik, kita mulai dulu dengan definisi. Jadi perhatikan definisi. Jika suatu nilai tertentu atau himpunan nilai dari suatu variabel Y ditentukan ketika suatu variabel X mengambil salah satu dari nilainya, maka Y dikatakan menjadi fungsi dari X. Ya. Jadi saya ulangi. Jika suatu nilai tertentu atau himpunan nilai dari suatu variabel Y ditentukan, ya. Ditentukan. Jadi itu ketika suatu variabel X mengambil sebarang salah satu dari nilai-nilainya. Karena X itu kan memuat banyak nilai yang kita tidak tahu. Kalau X itu berada dalam domain bilangan real, maka seluruh bilangan real dapat mewakili X. Jadi kalau diambil salah satu, ya, maka X itu akan menentukan nilai Y, sehingga Y dalam hal ini dikatakan sebagai fungsi dari X. Ya, baik. Seringkali hubungan antara dua variabel itu dituliskan dengan satu persamaan, equation. Persamaan C sama dengan 2πr. Ya, ini menuliskan hubungan antara keliling dan jari-jari suatu lingkaran. Ya. Ketika sebarang nilai positif ditentukan untuk R, maka nilai C bisa diperoleh. Ya.
Nah, karenanya C adalah suatu fungsi dari R. Jari-jari juga merupakan fungsi dari keliling. Karena R ditentukan ketika ya R ditentukan ketika C-nya ditentukan nilainya. Ya. Nah, biasanya kita di sini sekarang ya, biasanya kita menetapkan nilai untuk satu variabel dan menentukan nilai-nilai yang bersesuaian dari yang lain ini. Nah, variabel untuk yang kita tentukan nilainya itu disebut dengan variabel bebas. Ya, dan yang lain adalah variabel terikat. Jadi variabel yang kita tentukan nilainya itu disebut dengan variabel bebas. Nah, yang berarti yang bergantung daripada nilai yang bergantung pada nilai dari variabel yang lain itu disebut dengan variabel terikat. Variabel terikat ya. Ini. Variabel terikat ini. Ini ya. Variabel terikat. Persamaan X kuadrat kurang Y tambah 2 sama dengan 0. Ini menyatakan suatu hubungan di antara variabel X dan Y. Ya. Keduanya dianggap sebagai variabel bebas. Ya, keduanya dianggap sebagai variabel bebas. Jadi menyelesaikan penyelesaian untuk Y, ya, penyelesaian untuk Y. Persamaan menjadi Y sama dengan X kuadrat tambah 2. Ya. Dalam bentuk ini kita perhatikan X sebagai variabel bebas, ya. Ketika dituliskan dalam bentuk X sama dengan plus minus akar Y kurang 2, kita anggap Y ini adalah variabel bebas. Kita perhatikan dari persamaan Y sama dengan X kuadrat tambah 2. Di mana Y hanya mengambil salah satu nilai dari masing-masing nilai yang diberikan untuk X. Ya, maksudnya andaikan X ini sama dengan 1, maka 1 kuadrat tambah 2 sama dengan 3. Jadi yang diambil sebagai Y-nya itu adalah 3. Jadi Y hanya akan mengambil satu nilai dari penentuan nilai X yang diberikan. Ya. Jadi variabel Y, karena itu variabel Y dikatakan sebagai fungsi bernilai tunggal dari X. Ya. Di sisi yang lain, ya, menjadikan Y sebagai variabel bebas, kita melihat bahwa untuk masing-masing nilai yang ditentukan untuk Y ada dua nilai yang bersesuaian dari X. Dengan demikian X ini adalah fungsi bernilai ganda dari Y. Fungsi bernilai ganda dari Y. Iya, jadi tidak hanya ada satu nilai X yang bisa digunakan ya ada dua nilai ya. Ada dua nilai di mana penentuan nilai Y itu bersesuaian dengan nilai-nilai di X. Sehingga memungkinkan dari satu Y kita peroleh dua nilai X. Ya. Dua nilai X.
Batasan ini biasanya ditempatkan pada nilai di mana suatu variabel mungkin, mengambil. Me Kita akan memperhatikan variabel yang hanya memiliki nilai real, ya. Persyaratan ini bertujuan bahwa variabel variabel bebas dapat ditentukan hanya untuk nilai-nilai bilangan real yang nilai-nilainya bersesuaian dari variabel terikatnya juga real. Ya, totalitas dari nilai-nilai yang mana satu variabel mungkin mengambil itu disebut dengan range variabel. Ya, range variabel. Pada persamaan C sama dengan 2πr, ya, menentukan keliling suatu lingkaran sebagai satu fungsi dari jari-jari, R dan C hanya mengambil nilai positif. Y sama dengan semua bilangan memuat semua bilangan positif. Nah, sekarang kita ke persamaan Y sama dengan akar 9 kurang X kuadrat per X kurang 2. Ini menuliskan Y sebagai suatu fungsi dari X. Nah, nilai-nilai yang memungkinkan dari X adalah semuanya mulai dari min 3 hingga 3. Kecuali 2, ya. Nah, nilai 2 ini dapat membuat penyebutnya itu 0, ya. Untuk X sama dengan 2. Jadi kecuali nilai 2. Ya, ini jadi harus diabaikan karena pembagi dengan 0 itu tidak terdefinisi, ya. Tidak terdefinisi. Nah, range-nya bisa ditulis secara simbolik sebagai berikut. Min X lebih besar sama dengan min 3, kecil dari 2. Atau X besar 2, kecil sama dengan 3. Ya, baik. Terima kasih.